Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya senangi, yang saya cintai dan yang saya banggakan. Bismillah, saya ingin memberikan tutorial bagaimana cara tips dan trik membuat soal di CBT dengan cepat, dengan mudah. Itu akan saya berikan di sini caranya. Seperti biasa, login dulu di kelas e-learning. Setelah login, masuk ke mapel yang akan kita buat CBT-nya. Ya, kita masuk ke kelas online. Misalnya saya gunakan bahasa Arab aja satu di sini. Masuk kepada menu CBT. Nah, di sini kita buat ujian baru. Oke. Nah, pada menu pertama ini pastikan dulu jenis ujiannya adalah penilaian akhir semester. Kemudian berikan namanya pas bahasa Arab misalnya. Kemudian setting waktu sesuaikan dengan mapelnya. Kalau bahasa Arab ya sepertinya 90 menit ya. Kalau mapel matematika bahasa Indonesia 120 menit. Caranya tadi dihapus dulu tuh. Ketik 90-nya. Nah, tanggal mulai ujiannya langsung aja setting. Sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan oleh panitia PAS. Kebetulan bahasa Arab itu hari Selasa. Ya, hari Selasa tanggal 1 Desember. Jamnya mulai jam 7. Nah, saya punya saran. Ya sudah, biarkan saja sampai dengan jam 3. Kalaupun siswanya mudah-mudahan sih di pagi hari udah selesai semua. Jadi nggak ngerepotin kita. Langkah selanjutnya, ini jangan diacak soal. Tips dari saya tuh jangan diacak soal. Nantinya buat apa? Saksikan terus video ini sampai akhir. Setelah dimatikan acak soalnya. Nah, Bapak Ibu, andaikan pernah membuat soal CBT di selama perjalanan semester ini, kemudian ada soal-soal yang mau diambil, ambil dari bang soal madrasah dulu deh. Siapa tahu ada yang mau diulang atau diambil sebagian. Ini saya kasih contoh dari bang soal dulu deh. Kita ambil dari nama saya. Nah, ini pun bisa bertukar membuat soal. Misalnya wali kelas satu membuat soal PKN, satu membuat soal matematika, yang satu membuat soal bahasa Indonesia. Udah ditukar-tukar aja, cara tukar-tukarnya lewat sini. Ini contohnya misalnya saya mau mengambil soal punya Ustadz Farhan karena bahasa Arab juga. Saya ambil di sini. Saya cari mapel bahasa Arabnya di sini. Nah, ada nih soal-soalnya. Kita ambil. Ini hanya contoh saja ya. Ibu sekalian hanya contoh. Saya ambil. Ini soalnya nomor 1 saya ambil. Caranya di checklist biru. Klik OK. OK lagi. Pilih lagi. Klik OK. OK lagi. Atau mau soal yang nomor 3-nya, nomor 4-nya saya ambil. Seperti ini saya seling. Ya, misalnya 3 soal seperti ini. Nah, setelah 3 soal kita pilih. Ini misalnya 3 soal. Kalau Bapak Ibu mau mengambil semuanya ya silakan. Mau memilih beberapa soal yang masih berkenaan dengan materi yang Bapak Ibu ajarkan juga silakan ambil. Setelah selesai ambil soal. Nah, simpan dan tutup. Simpan dahulu. Setelah disimpan, maka
bentuk yang telah tadi kita buat akan tertera di bagian atas di sini. 3 soal. Bisa kelihatan di sini. Coba saya zoom. Nah, 3 soal. Kelihatan di sini. Kemudian setelah selesai kita edit kembali. Ini, pastikan soal itu ada. Mohon tunggu sejenak. Lalu klik di buat soal ujian. Mohon tunggu. Nah, soal yang tadi kita ambil dari Pak Farhan itu ada di soal kita, di kelas kita. Nah, seperti ini contohnya. Tapi jangan terkecoh dengan nomor di sini. Tetap ini adalah 1, 2, dan 3. Ini nomor urut 1, 2, dan 3. Bukan 1, 2, 4, 3-nya hilang. Tetap baru 3 soal. Ya, baru 3 soal. Kemudian kita mulai tips dan trik yang berikutnya. Setelah tadi cara mengambil soal dari guru lain. Kemudian kita tambah soal. Nah, ini. Setelah Bapak Ibu klik tambah soal, pilih jenis soal karena yang diminta oleh Bu Akur adalah pilihan ganda seperti itu. Silakan pilih pilihan ganda di sini, klik dulu pilihan ganda ya. Lanjut kita mulai input di sini. Kalau ketikannya Indonesia enggak ribet, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah mahir. Bagaimana dengan ketikan Arab? Ketikan Arab berarti Bapak Ibu sekalian harus install font Arab terlebih dahulu. Kebetulan laptop saya sudah diinstal font Arabnya. Maka dari sini yang bacaan ini ganti menjadi Arabic. Kemudian pindahkan di pojok kanan seperti ini. Ukurannya karena Arab itu kecil banget. Kalau misalnya manualnya seperti ini hurufnya nih. Bapak Ibu sekecil ini. Kasihan nggak kelihatan. Maka pastikan ukurannya paling besar, biar kelihatan. 18 atau 20 misalnya. Kita ambil 18. Saya bikin contoh. Oh my gosh, maaf. Belum disetting ulang tadi. 18, tadi dihapus lagi. Nah. Mahadza misalnya. Mahadza kalau dirasanya masih kecil boleh diblok lagi. Buat berapa? 22. Nah, cukup ya sepertinya itu ya. Mahadza. Nah, maka saya membutuhkan gambar misalnya. Hadanya ini apa di sini? Nih tips dan triknya, kalau mungkin awal-awal kita mendapatkan ilmunya menginput gambar dari sini, logo yang ini. Nah, sekarang kita gunakan snipping tool. Cukup menggunakan snipping tool, nggak perlu disimpan gambarnya, langsung copy paste bisa. Misalnya saya akan cari gambar dulu di sini di tab baru saya kasih judul gambar, masih up. Saya ganti dulu. Iya. Gambar kucing misalnya. Karena bahasa Arab kelas 3 ada kucing. Oh, kelas 1 ya saya buat ya. Tapi nggak apa-apa contohnya. Nah, ada gambar-gambar yang menurut Ibu Bapak guru sekalian cocok, sesuai. Bisa caranya langsung dengan snapping tool. Misalnya ini. Ini snapping toolnya udah ada di taskbar saya. Tapi jika snapping toolnya belum ada di taskbar, seperti ini menunya snapping tool, sudah bawaan dari Windows-nya. Tinggal klik new. Langsung crop, drag, potong, dan seperti ini misalnya. Setelah gambarnya ada di halaman snapping tool, maka tinggal copy aja di sini nih.
copy, klik copy, masuk kepada CBT-nya. Nah, di sini tinggal Ctrl V ya Bapak Guru ya. Ctrl V. Jangan paste menggunakan ini, sebab kalau misalnya paste menggunakan ini agak repot lagi. Seperti ini, tapi Ctrl V. Langsung gambarnya otomatis nih sudah ada nih. Nah, tuh. Gambarnya sudah masuk. Gambarnya sudah masuk. Begitupun dengan gambar-gambar yang lain. Di soal opsi jawaban A misalnya Bapak Ibu Guru mau ambil juga gambar yang lain menggunakan snapping tool. Nah, snapping yang tadi nggak usah ditutup. Nggak usah di close, langsung aja new. Langsung new, siap lagi menunya. Tinggal drag and crop lagi. Crop and drag begini misalnya. Nah, copy. Paste, Ctrl V, CTRL tambah V, maka gambar muncul. Nah, sebegitu mudahnya. Jadi tanpa mendownload gambar, langsung Ctrl V aja, langsung tersimpan. Selanjutnya, kalau misalnya sniping toolnya belum terdapat di taskbar ini, di bagian bawah, Bapak Ibu Guru bisa menggunakan ini, saya close dulu. Pilihannya no, nggak usah disimpan lah, nggak usah di-download, biasa aja. Bapak Ibu Guru bisa di kolom menu pencarian, sniping misalnya, S, N, I. Tuh. Nah, kemudian setelah ini Bapak Ibu Guru tinggal klik kanan. Nah, di sini pin to taskbar. Ini karena saya unpin berarti menghilangkan nih. Kalau saya unpin hilang. Tuh, menunya hilang. Tapi ketika pin to taskbar, maka dia ada di taskbar. Pin to taskbar. Maka dia ada di bawah di taskbar. Ada snapping toolnya muncul di sini. Maka tinggal gunakan. Ini kalau snapping toolnya belum terdapat di taskbar. Lanjut. Ini sampai di sini dulu ya. Coba berikan tutorialnya. Kemudian simpan dan tutup. Oke. Perhatikan. Ini bukan sudah 5 soal, tapi baru 4 soal Bapak Ibu Guru sekalian. Baru 4 soal. Walaupun tadi di atas nomor urut 1, 2, 4, 5, tapi bukan 5 soal artinya. Baru 4 soal. Masih terbaca 4 soal. Kemudian mengenai kasus gambar tiba-tiba di menu siswa nggak tampak, nggak kelihatan, nggak ada solusi lain, sepertinya kita harus berikan juga gambar secara manual. Berikan gambar secara manual, artinya kita sajikan juga soal secara manualnya. Dia ada di CBT-nya, tapi juga berikan di grup WA untuk soalnya. Nah, bagaimana cara mencetak soal yang tadi Bapak Ibu Guru buat? Bapak Ibu tinggal klik lagi buat ujian baru, atau yang ini aja, kita dari sini aja deh. Edit CBT, yang tadi di sini, edit lagi. Ini soal yang tadi ya, yang kelas 1 saya buat di 4 soal tadi. Ada di bank soal. Ada di bank soal, kita ambil tadi soal punya saya ya. Mapel bahasa Arab. Mana di atas dia. Kemudian kelas 1, mana nih kelas 1? Yang 4 soal. Nah, ini ada nih. Di nomor urut 2, kelas 1 1A pas bahasa Arab 4 soal. Nah, klik ambil soal. Saran saya ini di screenshot. Kalaupun dicetak Excel, Excel nggak mencetak gambar Bapak Ibu sekalian. Excel hanya mencetak teks-teks saja. Jadi tetap aja walaupun kita cetak Excel, kita nggak bisa mendapatkan gambar yang udah telah kita simpan di sini. Lalu bagaimana caranya? Bapak Ibu sekalian, screenshot. Kalau di handphone kan mungkin 3 jari di screenshotnya. Nah, kalau di komputer, Bapak Ibu Guru boleh cari di keyboardnya yang tulisan, sebentar, saya bikin Word-nya dulu. Yang print screen, PRT
SC gitu tulisannya, print screen. Nah, itu sama juga dengan screenshot. Sebentar, tunggu. Iya. Sambil menunggu itu, saya coba munculkan keyboardnya. Mudah-mudahan keyboardnya di sini bisa muncul. Ya, lagi loading. Semuanya loading. Jadi di print screenshot. Kemudian tempelnya di mana? Tempelnya di Word aja. Tempelnya di Word aja yang Bapak Ibu sekalian mudah memahami. Nih, tempelnya di sini. Nah, maksudnya Bapak Ibu sekalian cari di keyboardnya itu yang bacaannya PRT SC. Nah, seperti ini. Sebentar. PRT SC. Print screenshot. Kalau ada, ketik sekali. Misalnya seperti ini. Saya ambil screenshot di sini. Nah, print screenshot saya ketik tek sekali. Kemudian saya tempel di Word. Paste. Nah, di sini mungkin kita harus mengedit dulu. Sedikit dengan cara dipotong, di crop. Di crop ya Bapak Ibu sekalian ya. Di crop begitu. Nah, kita umpetin tuh yang namanya kita umpetin yang namanya kunci jawabannya supaya tidak terlihat. Kita perbaiki seperti ini. Iya. Nah, biar lebih mantap. Di screenshot, kemudian biasa ini kan Bapak Ibu sekalian sudah paham cara memindahkan. Nah, ini yang ada gambarnya saja. Kalau mungkin emang semua soal ada gambarnya kayak bahasa Arab seperti itu, bisa jadi semua soal di screenshot. Tapi kalau memang misalnya hanya beberapa soalnya pakai gambar, nah setelah ada di Word, seperti biasa dah, rubah kepada PDF biar semua orang tua bisa melihat bentuk soal yang kita berikan. Lagi-lagi ini kalau misalnya memang gambar saja yang kita butuhkan. Kalau andaikan siswa nanti nggak bisa tampak, syukur-syukur sih tampak. Tapi kalau misalnya nggak tampak, nah ini antisipasinya. Kita buat ke PDF, kasih nama soal bahasa Arab kelas 1, biar nggak bingung nanti ketika membagikannya, nge-share ya. Simpan. Ya. Nah, izin kalau misalnya memang nanti mau dibagikan, jangan pada sebelumnya, tapi pada saat hari H pelaksanaan aja. Di jam 7, jam 8 mulai dibagikan seperti itu. Jika gambarnya tidak tampak pada soal CBT, boleh kalian lihat di sini. Nah, kan di sini kan kelihatan tuh nomor urutnya tuh. Nomor urut 1, 2, 3, 4 seperti itu. Nah, ini yang bisa saya berikan sebagai tips cara mudah, cara gampang untuk membuat soal CBT. Yang pertama, menggunakan aplikasi Snipping Tool. Ya, cara membuatnya Snipping Tool tadi. Kemudian Bapak Ibu guru setelah selesai menginput gambar, maka tips berikutnya, jika memang itu gambar nanti pada saat hari ujiannya tidak tampak di menu siswa, sebab itu pernah saya alami atau mungkin pada AKG kemarin soalnya pada nggak muncul, ya memang aplikasinya seperti itu, bawaan dari aplikasinya, bukan salah dari server gitu, karena memang nih aplikasinya kadang lagi milik mah semua gambar tayang, kadang kalau memang nggak tayang ya lagi deritanya. Maka dari itu tips selanjutnya kita cetak soal tersebut. Begitu. Gambar memang kalau cetak Excel nggak muncul, tapi dengan cara print screenshot dari layar monitor laptop Bapak Ibu guru sekalian.
Selamat membuat CBT, selamat membuat soal, dan semoga CBT kita, PAS kita tahun ini lancar, tidak ada kendala. Semua guru, semua siswa bisa melaksanakan PAS dengan baik, yang akhirnya nanti menginput nilai di ARD. ARD-nya pun tidak ada masalah, semuanya lancar dari awal sampai akhir, dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Bapak Ibu guru sekalian, dan jika memang masih belum paham, boleh tanya-tanya atau kita kumpul bareng lagi untuk menguasai cara pembuatan CBT ini, mengingat tinggal seminggu lagi. Ilaliko, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.